Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lailatul Badriyah, Mira Damayanti, Nur Ainul Yakin, Raida Izzatun Nafsi, dan Robiatul Adawiyah dengan mata kuliah Konsep Dasar AUD yang diampu oleh Ibu Ratna Nila Puspitasari, MPD. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, ada pengertian pengembangan kurikulum PAUD. Model adalah instruksi yang bersifat teoris diri konsep. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum sering terjadi cenderung hanya menekankan pada pemenuhan mata pelajaran. Artinya, isi atau materi yang harus dipelajari peserta didik hanya berpusat pada disiplin ilmu yang terstruktur, sistematis, dan logis, sehingga mengabaikan pengetahuan dan kemampuan aktual yang dibutuhkan sejalan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, ada model pengembangan kurikulum. Ada 6 model pengembangannya. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum The Administrative Model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini yaitu ide awal dan pelaksanaannya mulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan, dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum ini sering mendapatkan kritikan karena dipandang tidak demokratis dan kurang memperhatikan inisiatif para guru. Di Indonesia, model ini digunakan penerapan kurikulum tahun 1968 dan kurikulum 1975. Selanjutnya, pengembangan kurikulum interpersonal relation model. Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Roger. Roger berasumsi bahwa kurikulum diperlakukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum yang demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu, diperlakukan pengalaman kelompok untuk melatih hal-hal yang bersifat sensitif. Model pengembangan kurikulum Roger ini tidak memiliki perencanaan kurikulum yang tertulis, yang ada hanya rangkaian kegiatan kelompok. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger dalam Sukmadinata. 1. Pemilihan target dari sistem pendidikan. Dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. 2. Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. 3. Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk kelas atau unit pelajaran. 4. Partisipasi kegiatan orang tua dalam kelompok. Selanjutnya, pengembangan kurikulum model penelitian tindakan sistematik. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model penelitian tindakan sistematik yang dikembangkan oleh Smith,
Stanley dan Sores mendasarkan pada asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yakni suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa dan guru, struktur dan sistem sekolah, korelasi personal dan kelompok antara sekolah dan masyarakat. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Beberapa langkah dalam tindakan model penelitian ini ialah sebagai berikut. 1. Studi diagnostik masalah dalam kelas atau sekolah. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Menentukan keputusan yang diambil sehubungan dengan masalah tersebut. 4. Melaksanakan keputusan yang diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun. 5. Mencari fakta secara meluas. 6. Menilai tentang kekuatan dan kelemahannya. 2. Pengembangan kurikulum The Grassroots Model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif atau upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Pentingnya guru sebagai kunci keberhasilan penerapan kurikulum digambarkan dalam 4 prinsip yang mendasari grassroots model. Yang pertama, kurikulum akan meningkatkan bila kompetisi profesional guru meningkat. Yang kedua, kompetisi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaiannya hasil sangat akan meningkatkan keyakinan. Yang keempat, dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana pembelajaran. Kelemahan model grassroots yaitu tuntutan berlebihan berbagai pihak dalam mengembangkan kurikulum. Ketiga, pengembangan kurikulum The Demonstration Model. Model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah, grassroots. Semua merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan untuk skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Smith, Stanley, and Shores, ada 2 bentuk model pengembangan. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang organisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas. 2. Beberapa orang yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen uji coba dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Beberapa kebaikan dalam penerapan model pengembangan ini. Yang pertama, kurikulum lebih nyata dan praktis karena dihasilkan dari proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Yang kedua, perubahan kurikulum lebih kecil kemungkinannya akan ditolak oleh pihak administrator. Yang ketiga, hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan dalam lapangan. Yang keempat, model ini akan menggerakkan inisiatif kreativitas guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam pengembangan program yang baru. Hal yang penting dalam model demonstrasi adalah adanya keterbukaan komunikasi antara percobaan yang dilakukan. Model demonstrasi dapat dikembangkan oleh setiap guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Selanjutnya yaitu
pengembangan kurikulum emerging technical model, yaitu perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis. Juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Selanjutnya, di dalam pengertian itu tadi terdapat kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu. Di antaranya, yang pertama, the behavioral analysis model analysis, yaitu model ini menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Selanjutnya, the system analysis model, yaitu model ini berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Selanjutnya atau yang terakhir, the computer based model, yaitu merupakan model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.